Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kepada semua guru di seluruh alam semesta, izinkan saya untuk berbagi, saling mengingatkan, dan belajar bersama, agar kami menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia selalu. Bapak, Ibu, dan sahabat semua, konten kali ini saya mengambil topik 5 poin pembelajaran di masa pandemi ini. Lebih kurang 3 bulan ini, badai besar ini melanda negeri ini. Dan pemerintah juga sudah mengeluarkan protokol pencegahan penyebaran virus ini. Antara lain, sebagian kita harus bekerja dari rumah, tidak keluar rumah kalau tidak penting sekali, menggunakan masker jika keluar rumah, sering cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak antar personal, dan lain sebagainya. Dari kejadian ini, ada 5 poin yang menjadi pembelajaran yang dapat kita ambil di saat badai ini. Yang pertama, kembali ke rumah. Alam semesta hanya ingin mengundang kita untuk kembali ke rumah. Kembali ke rumah batin kita, mengheningkan pikiran kita, dan merenung di sana. Rumah batin yang mungkin selama ini jarang kita perhatikan, sudah banyak berdebu, kotor, dan berantakan. Dengan di rumah saja, kita diberi waktu yang banyak untuk memperhatikan batin kita, membersihkan debu yang mengotorinya. Agama adalah jalan untuk membersihkan semua debu yang melekat di batin kita. Kembali ke ajaran agama kita masing-masing, yang penuh welas asih, yang penuh cinta kasih, yang penuh kasih sayang. Itu kalau rumah kita simbolkan sebagai batin spiritual kita. Rumah jika disimbolkan sebagai keluarga pada umumnya, kita diminta kembali ke rumah, kembali ke keluarga kita masing-masing. Karena keluarga kita adalah di mana tempat kita untuk kembali, tempat di mana kita mendapat kehangatan dan kasih sayang secara tulus. Apapun yang terjadi di luar sana. Mungkin selama ini kita sudah banyak mengorbankan waktu kita, melewatkan semua momen lucu dari pertumbuhan anak kita, dari bayi sampai dia tumbuh besar. Dari pagi, saat kita keluar dari rumah, mereka masih tidur. Dan saat malam, saat kita pulang ke rumah, mereka juga sudah tidur. Kita banyak kehilangan waktu emas melihat pertumbuhan mereka yang sangat berharga itu. Poin kedua, mengembangkan welas asih. Kita bisa lihat penggalangan dana secara besar-besaran, baik dari ormas sosial yang besar sampai yang kecil. Yang ikut berdana pun dari konglomerat besar sampai pribadi-pribadi perorangan, saling gotong royong menyalurkan dana maupun tenaga mereka, saling menyalurkan welas asih mereka. Mereka tanpa pilih kasih, tanpa membedakan. Kita benar-benar dalam satu keluarga besar, saling bantu, saling mengasihi.
Tuhan dan alam semesta hanya ingin menyadarkan kita betapa ujaran kebencian, ujaran kemarahan, ujaran hoak, ujaran adu domba sudah sangat mengganggu selama ini di sebagian masyarakat kita. Kalau memang kita adalah salah satu di antaranya, seharusnya kita berhenti dan menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, bahwa tidak ada gunanya semua ujaran yang memicu pertengkaran itu. Dalam usia yang terbatas ini, marilah kita isi dengan hal-hal yang berguna bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Dan alangkah indahnya dalam satu komunitas besar ini diisi dengan ajaran dan sifat dari Tuhan itu sendiri, yaitu saling mengasihi, saling menyayangi, saling welas asih, sehingga akan terwujud kedamaian itu sendiri, mewujudkan surga di bumi ini. Poin ketiga, warisan leluhur. Kembali ke alam. Banyak kita lihat, banyak yang kembali ke ramuan herbal, seperti jamu, untuk menambah imunitas tubuh mereka. Ramuan yang sudah turun-temurun dari leluhur dan mudah ditemukan di pasar tradisional. Ramuan tradisional ini merupakan warisan leluhur. Mungkin sudah banyak dilupakan oleh kita, karena mungkin kita lebih banyak memilih racikan vitamin kimia modern. Apalagi diperparah dengan pola konsumsi kita selama ini, yang lebih memilih makanan cepat saji, minuman racikan modern, dan lain sebagainya. Dengan kondisi ini, kebanyakan dari kita mulai mengolah makanan sendiri di rumah dengan lebih memperhatikan kesehatan. Poin keempat, hidup bersih. Cuci tangan pakai sabun dan segera mandi sehabis pulang ke rumah. Hal ini juga mengingatkan ajaran para orang tua kita untuk selalu hidup bersih yang mungkin sudah kita remehkan. Kita bisa seenaknya tanpa cuci tangan, langsung mengambil makanan, atau langsung barengan di sofa, atau tempat tidur sepulang dari sekolah, atau dari kantor, dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu apakah virus yang tidak kelihatan ini menempel di tubuh kita atau tidak. Jadi, dalam kondisi seperti ini, kita memang harus benar-benar hidup dalam kondisi yang bersih. Yang kelima, belajar hal baru. Di rumah saja, memotivasi sebagian kita untuk belajar hal-hal baru, untuk mengisi kekosongan waktu. Banyak kita lihat di laman-laman media sosial, terpampang foto kegiatan mereka. Ada yang bangga dengan kue pertama mereka, yang jadinya bagus dilihat. Bangga dengan masakan pertama mereka, yang kelihatan enak. Atau bangga dengan kebun bunga kecil mereka, yang di pekarangan rumah mereka. Atau kegiatan mereka belajar dengan para mentor yang banyak melakukan siaran live. Begitu juga dengan saya sendiri. Saya mulai belajar membuat konten YouTube ini dari nol. Belajar dari para anak-anak muda, para YouTuber. Dan ternyata ini tidak mudah memang. Tapi ini sebuah perlu proses. Jadi isilah waktu luang Anda untuk terus belajar.
Jangan diisi dengan berita-berita yang negatif, berita-berita yang memberi rasa cemas atau ketakutan yang berlebih, ataupun membuat berita-berita yang tidak benar, hoax, atau maupun ujaran kebencian. Karena itu semua tidak baik buat pikiran bawah sadar kita. Hanya menambah ketakutan, kecemasan. Semoga badai ini segera berlalu. Semoga kita semua dapat melewatinya dengan kondisi sehat dan kuat. Semoga demikian adanya. Terima kasih. Sampai sata, Bhavantu Sukhitata.